Apa itu obat generik? Dan apa bedanya obat generik dengan obat paten? Obat generik secara teknis terbuat dari obat paten yang sudah resmi beredar. Mereka sama-sama memiliki kandungan zat aktif yang sama. Mari kita lihat dua obat ini, generik dan paten. Yang paling penting kita lihat pada kedua obat ini adalah zat aktif mereka. Zat aktif merupakan senyawa yang memiliki efek biologis di tubuh kita. Misalnya, mengurangi rasa nyeri atau menurunkan demam. Pada kasus ini, baik obat generik dan obat paten mengandung 500 mg paracetamol sebagai zat aktif. Perusahaan farmasi bisa saja memiliki berbagai jenis obat yang mengandung paracetamol sebagai zat aktif, kemudian menamai obat tersebut apapun yang mereka inginkan. Walaupun sudah diberi nama yang berbeda oleh perusahaan farmasi, struktur kimia dari zat aktif paracetamol ini tidak akan berubah. Indikasi dan efek samping obat ini akan persis dengan obat versi generiknya. Cara kerja dari obat paten juga akan sama saja dengan obat generik. Kandungan zat aktif sebenarnya sedikit di dalam obat. Agar obat lebih mudah diterima oleh masyarakat, zat aktif biasanya ditambah zat inaktif. Ini dinamakan sebagai excipient, zat yang tidak mengubah fungsi dan cara kerja obat. Excipient dapat berupa pengisi, pelapis, perasa, pewarna, pengawet, dan sebagainya. Inilah aspek yang umumnya diubah oleh perusahaan farmasi. Mari kita bahas efek perubahan excipient dalam obat. Katakanlah kita memiliki obat generik dengan zat aktif aspirin. Pada saat serangan jantung, dokter akan merasakan aspirin untuk diminum segera. Untuk meningkatkan kecepatan reaksi aspirin, maka obat disarankan dikunyah. Versi generik dari aspirin memiliki rasa yang amat pahit, yang mana tidak disukai orang pada umumnya. Oleh perusahaan farmasi, aspirin akan dibuat kembali dengan menambahkan perasa. Hasilnya akan saling menguntungkan bagi konsumen maupun perusahaan farmasi. Pasien kini dapat mengunyah obat paten modifikasi tersebut dengan lebih mudah. Mengapa obat generik dianggap lebih jelek? Klaim ini kembali lagi ke psikologi manusia. Obat generik umumnya dianggap lebih jelek karena lebih murah. Untuk lebih paham mengenai hal ini, mari kita bahas perjalanan obat. Ketika perusahaan farmasi menemukan obat, mereka mendapatkan paten obat tersebut selama 20 tahun. Selama 20 tahun, tidak diperbolehkan adanya perusahaan farmasi yang menjiplak obat tersebut. Hanya pemilik paten dari obat tersebutlah yang berhak menjual obat itu. Setelah patennya sudah berakhir, barulah perusahaan farmasi lain dapat membuat obat generik atau obat paten versinya sendiri. Ya, dapat dikatakan secara kandungan dan fungsi, obat generik dan paten itu sama. Hal ini yang menjawab mengapa obat generik lebih murah. Tidak ada biaya penelitian, pemasaran, ataupun hukum. Biaya-biaya inilah yang menyumbang nilai signifikan ke harga akhir obat. Sekarang kita telah mengetahui perbedaan obat generik dan paten. Apakah kita sebaiknya memilih obat generik dibandingkan obat paten? Jawabannya tergantung. Dikarenakan komposisi dari tiap zat aktif itu sama, sebenarnya tidak ada perbedaan pada fungsi obat. Penyakit yang sama dapat menggunakan baik obat generik maupun obat paten. Hasilnya juga pada umumnya sama. Akan tetapi, jika kita membandingkannya pada aspek lainnya, misalnya rasa atau bentuknya yang menarik, kita dapat melihat bahwa obat paten hampir selalu menang. Kecepatan reaksi, efektivitas penyerapan, dan stabilitas terkadang lebih baik pada obat paten, tergantung formulasi excipient yang digunakan. Ada baiknya kamu mendiskusikan penggunaan obat generik atau paten ini dengan dokter yang merawat kamu. Doktermu akan memilih obat yang terbaik untuk kondisimu. Jika kamu merasa obat paten yang diresepkan oleh dokter terlalu mahal, kamu boleh meminta agar diresepkan obat generik saja. Atau, kamu bisa langsung menanyakan ke apoteker apakah masih tersedia obat generik saat ingin membeli obat.